pemirsa SRTV dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di episode Talkshow SRTV. Perkenalkan, nama saya Afina Harunisa atau biasa dipanggil Vina. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan semangat terus ya. Di tengah situasi COVID yang semakin meningkat, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan kemanapun kalian berada ya. Nah, walaupun hari ini kita terpaksa harus melakukan siaran secara online, tapi tidak menutup kemungkinan kita nih untuk terus berkarya. Kita juga pastinya akan membawakan topik-topik yang sangat menarik, dan hari ini, episode kali ini kita akan membawakan topik dengan judul Untungkah Mahasiswa Pakai Delta? Pastinya topik ini sangat menarik, apalagi untuk mahasiswa Unika Sugio Pranoto yang mau atau sedang melaksanakan skripsinya. Nah, kali ini kita juga akan berbincang-bincang nih dengan narasumber kita yang merupakan Kepala Perpustakaan di Unika, yaitu Ibu Ricarda Sapta Astuti, SSM IKOM, atau yang biasa disapa dengan Ibu Rati. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Rati. Halo Ibu Rati. Hai teman-teman, ketemu lagi Gimana dengan nih? Oke. Kenapa Gimana deh? nih Ibu kabarnya? Luar biasa, sehat Wah, dan kita tetap nggak semangat kerasa pastinya nih, ya. Bu. Kenapa? Ya, kita nggak kerasa nih Bu, kita ketemu lagi di episode kali ini. Iya dek, ya senang sekali. Kalau boleh tahu apa nih Bu kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Yang jelas masih aktivitas di perpustakaan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membuka perpustakaannya, terutama di ruang baca, ruang belajar mandiri dan di Lip Cafe, kemudian peminjaman online juga masih berjalan, dan aktivitas-aktivitas rutin terkait dengan layanan online perpustakaan yang kita selenggarakan untuk dosen dan mahasiswa begitu. Luar biasa sekali. Nah, Ya. Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rati karena Ibu sudah mau bersedia nih untuk berbincang-bincang ngobrol bersama saya dan juga pemirsa SRTV di rumah. Pastinya senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman SRTV dengan topik yang berbeda ya dari yang kemarin. Betul, oke. Kita langsung mulai saja ya, Bu, ngobrol-ngobrolnya nih. Sebelumnya, Bu, Ibu boleh nggak menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Delta? Baik, terima kasih, Dik Vina. Teman-teman, pastinya teman-teman sudah pernah kita beri sosialisasi juga ya terkait dengan aplikasi Delta. Aplikasi Delta ini datangnya sebelum adanya wabah pandemi begitu ya. Jadi pandemi corona itu terjadi di tahun 2020 ya, di awal 2020. Sedangkan aplikasi Delta ini kita buat di tahun 2019. Jadi Delta di sini singkatan dari dokumentasi elektronik tugas akhir. Dan pastinya kalau yang Delta versi aplikasi yang ada di perpustakaan ini, virusnya virus untuk menuju kesuksesan, bukan virus seperti yang ini ya, terjadi saat ini gara-gara corona, kan ada varian Delta gitu ya. Kemarin sempat kaget juga, ternyata ada juga nih varian Delta untuk corona gitu ya. Tetapi di sini untuk aplikasi Delta ini adalah virus yang menuju kesuksesan. Jadi memang dibuat khusus untuk teman-teman yang sedang dalam proses pembuatan penulisan ilmiah ya seperti skripsi, tesis dan disertasi begitu. Baik. Lalu untuk bagaimana aplikasi Delta itu bisa dicetuskan oleh Unika Sugio Pranoto nih, Bu? Ya, jadi sebenarnya di awal tahun 2019 kita sudah membuat aplikasi Delta ini. Ide awalnya dari upaya untuk mahasiswa bisa melaksanakan bimbingan skripsi, tesis, disertasi lebih optimal lagi begitu ya, yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan dosen pembimbing. Maka aplikasi Delta ini sebenarnya lebih melengkapi begitu. Melengkapi dalam pengertian ketika memang proses bimbingan itu tidak bisa dilakukan secara langsung, di mana mungkin karena ada kendala terkait dengan lokasi ataupun kendala dari
mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen pembimbing sendiri untuk tidak bisa bertemu, maka bisa diakomodir menggunakan aplikasi Delta. Di mana aplikasi Delta ini adalah aktivitas mahasiswa dan dosen pembimbing untuk bisa melakukan bimbingan skripsi, tesis, disertasi secara online, baik itu dengan memberikan catatan-catatan ataupun kalau misalnya Bapak Ibu dosen memberikan catatan gitu ya, koreksi, revisi, itu dilakukan secara online, kemudian mahasiswa juga bisa langsung membaca dan bisa langsung melakukan revisi. Dan di aplikasi Delta ini memungkinkan juga untuk tetap bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen pembimbing walaupun secara online atau secara virtual. Jadi ada fasilitas juga untuk bimbingan Vkon, kalau kami mengistilahkan di menu Delta itu bimbingan Vkon untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Sehingga ketika aplikasi Delta ini kita sosialisasikan, waktu itu memang karena perpustakaan ada di bidang akademik dan memang diberi tugas untuk mengelola aplikasi ini termasuk sosialisasi, maka di tahun 2019 kita lakukan sosialisasi dan pendampingan untuk Bapak Ibu dosen menggunakan aplikasi Delta, termasuk untuk teman-teman mahasiswa yang juga sudah KRS skripsi gitu ya, untuk bisa menggunakan aplikasi Delta ini. Dan ketika aplikasi Delta ini di 2019 kita sosialisasikan dan sudah digunakan, nah di awal 2020 di bulan Maret ya, pandemi Corona ini melanda. Dan ternyata aplikasi Delta ini menjadi aplikasi utama ya untuk bimbingan karena tidak dimungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung di Unika untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing, sehingga selama hampir 2 tahun ini aplikasi Delta digunakan untuk kegiatan bimbingan skripsi, tesis, disertasi secara online gitu. Lalu Ibu, kalau boleh tahu nih, apa aja sih fitur-fitur yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun dosen di aplikasi Delta? Ya, kami berupaya untuk mengakomodir aktivitas kegiatan bimbingan tugas akhir secara online ini layaknya kalau bimbingan secara langsung ya, begitu. Nah, banyak fitur-fitur tambahan juga yang kita lengkapi, kemudian juga ada masukan dari Prodi terkait dengan Delta ya kami akomodir untuk bisa ditambahkan, sehingga dari awal Delta di 2019 sampai sekarang 2022 sudah banyak menu-menu yang ternyata itu sudah cukup mengakomodir aktivitas bimbingan sampai dengan mahasiswa itu selesai begitu ya. Jadi di Delta tidak hanya proses bimbingan skripsi, tesis, disertasi saja, tetapi juga proses untuk scan anti plagiasi di Delta. Jadi ketika teman-teman sudah selesai bimbingan, maka ada tahapan untuk menjadwalkan, memplotting jadwal sidang akhir gitu. Nah, syarat untuk bisa plotting jadwal sidang akhir biasanya memang sudah ada ketentuan di setiap prodi beda-beda. Jadi kalau di prodi tertentu misalnya sudah bisa diplottingkan jadwal sidang akhir kalau yang bersangkutan sudah lolos untuk jadwal sidang proposal. Kemudian ada juga yang sudah dengan kelengkapan-kelengkapan yang lain yang dimungkinkan itu dimasukkan di Delta. Nah, sementara ini memang masih di aktivitas bimbingan tugas akhir, yaitu proposal dan ujian akhir, begitu ya. Nah, salah satu syarat utamanya juga adalah teman-teman bisa diplottingkan jadwal sidang ketika memang sebelumnya sudah scan anti plagiasi. Nah, proses scan anti plagiasi itu juga di Delta. Kemudian nanti yang akan memproseskan adalah perpustakaan. Ketika proses scan, kemudian ada proses verifikasi daftar pustaka. Jadi perpustakaan akan melakukan proses scan ketika memang perpustakaan dengan mahasiswa tersebut sudah melakukan verifikasi daftar pustaka. Jadi kita mencocokkan di daftar pustaka kalau sumbernya dari internet, maka di daftar pustaka itu ada linknya, perpustakaan akan ngecek link tersebut. Kalau diklik linknya itu mengarah kepada sumber asli, di mana dia merujuk atau mengambil sebagai sumber rujukan di skripsi, maka itu clear begitu ya. Tetapi kalau diklik linknya ternyata tidak bisa muncul judulnya sama seperti dengan yang di daftar pustaka,
Ya, jadi sumber aslinya tidak bisa dideteksi, maka biasanya kita akan menanyakan ke mahasiswa, ini apakah linknya keliru atau memang ada hal yang masih belum dilengkapi di daftar pustaka ya, entah linknya keliru atau mungkin penulisan linknya juga tidak tepat. Nah, biasanya kami minta untuk revisi dulu di bagian link tersebut. Kemudian kalau dari sumber tercetak seperti buku dan jurnal tercetak, ya teman-teman mahasiswa harus memfotokan gitu ya buku dan artikel jurnal tercetaknya, kemudian dikirimkan ke email perpustakaan. Mengapa kami perlu melakukan verifikasi daftar pustaka untuk memastikan bahwa teman-teman yang menulis skripsi, tesis, disertasi itu memang merujuk dari sumber tersebut. Jadi tidak hanya copy paste dari sumber orang lain dipindahkan ke daftar pustakanya. Nah, kalau seperti itu biasanya kami akan meminta mahasiswa untuk melakukan revisi. Ya, jadi kalau kutipan dan daftar pustakanya sudah clear, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau skornya sudah memenuhi syarat, ya, ambang batas minimal kesamaan tulisannya dengan sumber di internet, karena gini ya, aplikasi yang kita pakai itu kan memang aplikasi scan anti plagiasi untuk ngecek kesamaan tulisan kita dengan sumber di internet. Nah, kalau misalnya ternyata banyak sekali kalimat yang sama ditemukan dengan sumber di internet, maka skornya akan tinggi. Nah, ini ada batas maksimalnya, maksud berarti batas maksimal. Ini saat ini kita menggunakan aplikasi Turnitin, batas maksimal untuk kesamaan tulisan dengan sumber di internet itu 20%. Jadi kalau melebihi dari 20%, maka harus ada proses revisi, entah itu melakukan parafrase, atau teman-teman mahasiswa melakukan pengecekan ulang ya dari sumber yang digunakan. Jadi jangan sampai skripsinya itu bisa kalimatnya banyak terdeteksi sama dengan sumber di internet. Nah, itu yang biasanya kita berikan catatan di situ. Nah, ketika skornya sudah memenuhi, maka koordinator Delta Tendik Prodi akan memplotingkan jadwal sidang. Nah, nanti proses sidangnya juga secara online. Kemudian catatan revisi dari dosen penguji juga ada di Delta. Proses bimbingan revisi juga ada di Delta. Kemudian setelah proses bimbingan revisi selesai, mahasiswa sudah melakukan revisi untuk skripsi tesis disertasinya, unggah full text juga di Delta. Nilainya juga akan muncul di Delta. Dan nanti untuk pendaftaran wisuda juga ada syaratnya, sudah di-approve nilai dari Delta, approve nilai skripsi tesis disertasinya, kemudian sudah di-approve juga unggah full text-nya oleh prodi dan perpustakaan, maka yang bersangkutan otomatis akan bisa mendaftar di laman wisuda online gitu ya. Kalau syarat di Delta ini belum clear, termasuk juga bebas perpustakaan, maksudnya bebas pinjaman buku perpus itu juga ada di Delta. Jadi kita bisa ngecek dari perpustakaan, syarat untuk pendaftaran wisuda di Delta adalah unggah full text dan tidak ada buku yang dipinjam lagi di perpus. Nah, kalau itu dicek sudah oke clear, maka mahasiswa bisa masuk ke laman wisuda untuk pendaftaran. Gitu. Itu deh. Lalu Ibu, ngomong-ngomong soal fitur nih, apakah ada perbedaan fitur-fitur antara dosen dengan mahasiswa? Oh, tentunya ada, tentunya ada. Jadi untuk dosen pembimbing tentunya fiturnya itu adalah fitur yang prosesnya tuh selain bimbingan revisi, bimbingan online, juga fitur-fitur yang lebih kepada approve ya. Jadi sebelum scan anti plagiasi masuk ke perpustakaan, biasanya dosen pembimbing juga akan mengecek terlebih dahulu. Jangan sampai file skripsi yang sebelumnya proses bimbingan itu sudah disetujui, kemudian ketika mau diunggah untuk scan aplikasi anti plagiasi itu filenya berbeda. Nah, kalau filenya berbeda kan tidak valid begitu ya. Jadi dosen pembimbing itu ada di menu-menu yang lebih lengkap daripada mahasiswa. Kalau mahasiswa menunya lebih ke upload file, kemudian mengunggah file untuk ujian, mengunggah file untuk upload full text begitu. Jadi lebih ke proses mengunggah file. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen pembimbing juga selain melakukan pengecekan juga melakukan approve begitu ya. Approve entah itu untuk
file untuk scan anti plagiasi atau untuk proses unggah full text-nya. Dan mungkin saya sampaikan juga bahwa mulai 2020 perpustakaan sudah tidak lagi menerima skripsi, tesis, disertasi tercetak. Jadi kami bersumbernya dari unggah full text Delta. Itu yang langsung kami tarik sebagai data untuk kita unggah ke repositori. Repositori itu adalah aplikasi untuk bisa melihat semua karya ilmiah Civitas Academica. Kalau dulu sebelum tahun 2019 kami kan masih menerima sumber tercetak ya, seperti skripsi, tesis, disertasi, salah satu syaratnya harus mengumpulkan di perpustakaan. Tetapi mulai 2020 ketika ada pandemi itu sudah tidak lagi menerima skripsi, tesis, disertasi tercetak gitu, karena ya tidak memungkinkan juga untuk mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mengumpulkan, sehingga saat ini kita hanya menerima dalam bentuk file gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti aplikasi Delta ini menguntungkan dua belah pihak ya, Ibu, antara dosen dan juga mahasiswa. Betul. Nah, lalu Ibu, saya ini pernah dengar nih istilah fitur gamifikasi. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud fitur gamifikasi? Oh ya, di Delta ada fitur gamifikasi. Nah, fitur gamifikasi ini tentunya akan mendorong, sebenarnya lebih mendorong mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk lebih bersemangat beraktivitas di Delta. Jadi gamifikasi ini adalah sama seperti kalau kita main game gitu ya. Kalau kita main game itu kan kalau kita berhasil di level 1 nanti ada naik ke level 2 dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di fitur Delta itu juga ada notifikasi gamifikasi ketika mahasiswa itu bisa melakukan proses bimbingan secara rutin begitu ya. Jadi tidak terjeda lama untuk menghilang, kadang-kadang proses bimbingannya menghilang begitu. Jadi semangat bimbingannya sangat tinggi, maka ada poin, ada skor yang diterima di bagian dashboard Delta mahasiswa. Nah, skor itu nanti ada bentuk penghargaannya. Penghargaannya walaupun berbentuk icon ya. Jadi kalau semakin sering melakukan proses bimbingan, kan nantinya juga semakin cepat selesai. Nah, ketika sering melakukan proses bimbingan itu nanti akan diperhitungkan dengan skor. Nah, skor itu sebenarnya tidak terakumulasi dengan hadiah, bukan, tetapi lebih kepada memberi semangat bagi mahasiswa untuk, ini aku ternyata sudah masuk ke skor yang level 3, berarti aku harus naikkan lagi. Cara menaikkan lagi skornya adalah saya lebih harus bersemangat lagi untuk melakukan revisi dan upload file revisi ketika memang dosen memberikan catatan. Nah, untuk gamifikasi juga ada di bagian dosen, sama begitu, semakin sering memberikan bimbingan, maka skor di Deltanya akan semakin meningkat begitu. Dan di Delta kita juga bisa melihat performa. Jadi misalnya Dek Vina bimbingan begitu ya. Ketika proses bimbingan revisi, itu jarak waktu dari revisian sampai dengan Dek Vina memberikan upload file setelah revisi itu berapa hari itu akan terlihat. Jadi kalau misalnya dari proses mengembalikan file Bapak Ibu dosen, kemudian baru 2 minggu mengupload file revisiannya itu juga terlihat di Delta. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosennya, berapa waktu bimbingan diberikan atau merespon bimbingan dari mahasiswa itu akan terlihat juga. Nah, Mbak Rati juga menginformasikan bahwa prosesnya itu kan kegiatan bimbingan tidak hanya untuk mahasiswa dan dosen informasinya, tetapi kita juga ada yang namanya Delta untuk orang tua. Kenapa Delta untuk orang tua? Karena terkadang Bapak Ibu orang tua di rumah itu tidak tahu apa sih ini anak saya sudah sampai bab berapa ya, gitu. Jadi biasanya langsung telepon ke prodi. Nah ini ternyata kami berpikir juga di tim Delta bahwa akan lebih enak bagi orang tua untuk bisa mengakses sendiri Delta orang tua dan bisa melihat performa bimbingan, aktivitas bimbingan putra-putrinya begitu ya. Nah, misalnya, oh ini ternyata
dari bimbingan proses revisi yang diberikan oleh dosen, ini kok anak saya belum upload ulang ya udah seminggu. Nah, mungkin orang tua juga bisa mengingatkan, ayo Dek Vina, segera melakukan revisi begitu. Kalau tidak revisi tidak saya beri uang jajan. Nah, itu kan Bapak Ibu gitu kali ya. Nah, ini ada delta untuk orang tua juga dan ternyata itu direspon sangat baik. Dan salah satu hal positifnya adalah orang tua jadi tahu tahap bimbingan putra-putrinya sampai di mana, dan itu juga bisa menambah dorongan semangat bagi putra-putrinya untuk segera melakukan proses bimbingan dan segera selesai begitu. Atau mungkin malah, wah ini kalau Bapak orang tua tahu nih saya jadi dikejar-kejar nih, ya mestinya seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai tertunda dalam proses bimbingan. Itu Devina. Luar biasa sekali. Berarti fitur gamifikasi itu mendorong mahasiswa nih buat ayo cepet selesai gitu ya Iya, Ibu ya. iya. Sama seperti kalau kita main game gitu kan, itu kan ada level-level begitu ya. Level 1 sudah selesai, wah berarti saya harus menaikkan skor untuk menuju ke level 2. Nah ini lebih kepada dorongan dan memotivasi diri sendiri ketika melihat gamifikasi di Delta itu, loh aku ini ternyata proses bimbinganku ini termasuk cepat ya. Kalau mau cepat lagi menuju ke piala ya berarti saya harus lebih intens, lebih serius, lebih fokus untuk mengerjakan skripsi saya supaya tidak tertunda atau nanti tidak molor begitu ya, tepat sesuai dengan masa studi selesai gitu. Ya. Baik, berarti orang tuanya juga bisa memantau anaknya ya Ibu ya, Iya. sampai mana skripsinya. Jadi nggak bisa Betul. bohong ya mahasiswanya. Pasti nggak bisa bohong. Jadi ini yang ternyata orang tua juga menyukai nih fitur Delta. Jadi tahu kadang-kadang kan sudah sampai bab berapa, udah tenang aja mah, Pak, aku udah mau selesai. Ternyata dicek di Delta, lah kok masih bab 1, kemana aja nih gitu. Nah ini orang tua juga ikut membantu untuk memberikan semangat dan dorongan begitu ya untuk putra-putrinya kalau misalnya memang agak tertunda proses bimbingannya gitu. Ya. Lalu Ibu, bagaimana tanggapan mahasiswa dan juga dosen terhadap penggunaan aplikasi Delta sejauh ini? Responnya sangat luar biasa, apalagi di masa pandemi ini Delta menjadi yang utama gitu ya. Kalau sebelum masa pandemi Delta sebagai aplikasi pendukung. Jadi sebenarnya ini Delta tidak menggantikan bimbingan tatap muka, tidak. Tetapi Delta itu mendukung proses bimbingan tatap muka supaya lebih optimal dan maksimal lagi begitu ya. Nah, di masa pandemi ini menjadi aplikasi utama karena kan memang tidak dimungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung di kampus. Responnya dan hasil dari aktivitas di Delta sangat luar biasa, begitu ya. Bapak Ibu dosen juga penuh dengan semangat memberikan pendampingan dan bimbingan di Delta, begitu ya. Mahasiswa juga merasa terakomodir dan tidak lagi merasa kebingungan untuk tidak bisa bertemu ya, karena kalau dulu tatap muka kan masih harus menunggu ya, antri kalau mau bertemu. Nah, kalau di Delta ini kan memang setiap ada file yang diupload untuk permohonan bimbingan, nanti di email Bapak Ibu dosen itu akan ada notifikasi bahwa ada file bimbingan baru yang masuk untuk bisa dicek. Nah, seperti ini yang ternyata yang membuat mahasiswa dan Bapak Ibu dosen itu merasa senang ya menggunakan Delta karena terbantu begitu, terbantu terkait dengan akses ataupun proses bimbingan itu menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Walaupun memang Delta tidak menggantikan tatap muka, tidak menggantikan. Nah, nanti ketika masa PTM ya, ini kan sudah mulai PTM ya. Harapannya kan memang dosen dan mahasiswa bisa bertemu untuk melakukan bimbingan skripsi secara langsung dan Delta kembali kepada fungsinya sebagai aplikasi pendukung. Gitu ya, aplikasi pendukung. Karena memang walaupun di Delta itu sudah ada fitur untuk video bimbingan Vicon, bimbingan bertemu secara online, tetapi memang lebih mungkin tetap lebih nyaman untuk bisa bertemu secara langsung, secara fisik begitu ya di kampus. Itu Devina. Oke, selanjutnya Ibu, biasanya itu kan kalau aplikasi yang seperti ini itu ada kendalanya ya. Nah, kalau untuk Delta sendiri, apakah ada kendala yang sering dialami oleh penggunanya? Kita berupaya mengantisipasi terhadap kendala. Jadi
meminimalisir kendala yang dialami oleh dosen dan mahasiswa, maka di aplikasi Delta itu ada hotline. Jadi ada hotline yang bisa dihubungi setiap saat ketika mereka ada kendala, dan di setiap Delta Prodi, jadi setiap dashboard Delta masing-masing prodi itu ada WhatsApp. WhatsApp itu dari kontak dari masing-masing koordinator Delta Tendik yang ada di prodi. Sehingga kalau ada kendala, biasanya bisa langsung ke call center-nya Delta yang diterima oleh koordinator Delta Tendik. Jadi nomor WhatsApp-nya itu langsung muncul di Delta, atau langsung ke hotline yang nanti perpustakaan akan mendampingi ketika mereka ada kendala. Dan biasanya kami langsung memberikan respon ketika Mas, Mbak, ini kok saya nggak bisa upload file begitu ya. Jadi kalau tidak bisa upload file, biasanya kami dampingi kendalanya di mana sampai yang bersangkutan betul-betul sudah bisa upload. Tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga Bapak Ibu dosen. Jadi respon kami langsung kepada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang merasa terkendala menggunakan Delta. Nah, setiap semester perpustakaan akan melakukan sosialisasi. Jadi kami setiap semester 1 kali itu dalam rentang waktu 1 minggu akan melakukan sosialisasi Delta, baik itu untuk mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Kalau untuk mahasiswa, karena mungkin setiap semester akan selalu berganti ataupun bertambah ya mahasiswa yang mengambil KRS skripsi yang belum pernah menggunakan Delta, maka kami merasa perlu untuk memberikan pendampingan. Proses pendampingan dan sosialisasi itu adalah secara online. Kalau yang di periode 2020 ini ya sampai 2021 secara online, kami memberikan training ya, pelatihan bagaimana menggunakan menu-menu di Delta, baik itu untuk mahasiswa maupun kami refreshing lagi untuk Bapak Ibu dosen gitu. Jadi kalau dulu di awal-awal penggunaan Delta memang kami intens ya, 1 semester bisa 2 kali untuk memberikan training begitu ya. Tetapi untuk periode mulai 2021 ke menuju ke 2022 ini memang kami 1 kali 1 semester untuk sosialisasi dan training Delta, baik bagi mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Dan ternyata sekarang untuk Bapak Ibu dosen kami kurangi lagi, karena Bapak Ibu dosen sudah terampil semua menggunakan aplikasi Delta untuk memberikan bimbingan begitu. Kalau untuk mahasiswa kami masih rutin setiap semester sekali, karena pasti akan bertambah terus ya yang akan menggunakan Delta begitu. Baik, berarti cara mengatasinya itu ada pada hotline yang bisa dihubungi setiap saat ya, Bu. Ya, menarik betul. sekali. Lalu Ibu, menurut Ibu sendiri nih, seberapa efektifkah penggunaan Delta itu untuk sarana menjembatani bimbingan tugas akhir antara mahasiswa dan dosen? Sangat efektif ya, sangat efektif sekali. Karena dimanapun Bapak Ibu dosen itu berada, dimanapun mahasiswa itu berada, mereka tetap bisa melakukan aktivitas bimbingan. Jadi memang tidak harus datang ke Semarang. Ini kalau di masa pandemi ya, tidak harus datang ke Semarang. Dimanapun, waktunya kapanpun, begitu ya. Asal memang sudah janjian dengan Bapak Ibu dosen. Jadi kalau yang bimbingan upload file, jadi yang Bapak Ibu dosen berikan catatan, memang Bapak Ibu dosen juga bisa memberikan catatan di waktu kapanpun, gitu ya. Mahasiswa juga bisa upload file kapanpun. Nah, untuk yang bimbingan Vkon memang harus janjian terlebih dahulu. Jadi di Delta itu mahasiswa menginputkan jam dan hari kapan ingin bertemu secara online dengan Bapak Ibu dosen, tatap muka online dengan Bapak Ibu dosen. Nah, ketika Bapak Ibu dosen approve, oke, saya setuju hari ini untuk bertemu bimbingan video conference, ya bertemulah langsung. Jadi di Delta itu sudah ada link video conference untuk bisa diklik untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa itu bisa bertemu. Tapi kalau tidak bimbingan Vkon, ya cukup dengan bimbingan dengan upload file dan Bapak Ibu dosen memberikan catatan di file tersebut. Jadi sangat efektif dan efisien ya bimbingan tugas akhir di Delta, karena memang mengakomodir kendala yang saat ini terjadi ketika memang tidak bisa bertemu secara langsung.
Ya. Betul sekali. Berarti Delta ini juga membantu atau memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang tempat tinggalnya itu bukan di Semarang ya, Bu. Mungkin di luar kota atau Ya, mungkin di luar pulau juga. ya, betul betul deh. Lalu Ibu, tadi kan Ibu menyebutkan kalau setelah PTM nanti Delta akan sebagai pendukung ya Bu, sebagai aplikasi pendukung ya. Nah, lalu apakah ada perbedaan dari penggunaan aplikasi Delta itu ketika perkuliahan masih offline dan sesudah offline? Maksudnya ketika sudah offline. Ya, ketika sudah offline, tentunya Delta ini kan mendukung untuk proses bimbingan skripsi secara tatap muka lagi ya. Mungkin dimungkinkan lagi untuk mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbingnya secara langsung di kampus. Tapi tetap proses untuk upload file itu tetap dilakukan di Delta. Jadi catatan-catatan yang nanti diberikan oleh Bapak Ibu dosen tentunya juga tetap diinputkan di Delta karena memang sudah tidak lagi menggunakan buku skripsi. Jadi buku untuk bimbingan skripsi. Karena kenapa di Delta semua aktivitasnya itu terekam. Jadi menurut kami, walaupun nanti sudah bertemu secara tatap muka, proses pemberian catatan, jadi proses pemberian catatan yang tadinya di buku bimbingan skripsi secara manual yang ditulis tangan, tetap prosesnya di Delta untuk diinputkan. Begitu. Karena di Delta itu nanti akan terlihat riwayat bimbingan dari awal sampai dengan akhir, dan tidak akan hilang data itu. Beda dengan buku bimbingan skripsi manual. Ketika buku bimbingan skripsinya hilang, ya sudah, Bapak Ibu dosen kan juga lupa memberikan catatannya itu apa. Mahasiswa juga, waduh nih saya belum sempat revisi buku bimbingan skripsinya sudah hilang gitu. Nah, tetapi kalau di Delta kan tidak. Di Delta semua catatan itu akan terrekam di situ dan tidak akan hilang ya karena ada server tersendiri ya untuk menyimpan semua catatan dan bimbingan dari semua bimbingan skripsi. Dan ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa dan Bapak Ibu dosen ketika mungkin mahasiswa juga perlu melihat revisian, langsung buka Delta, oke, revisiannya dari Bapak Ibu dosen tercatat di situ, saya tinggal melakukan proses revisi. Nah, Bapak Ibu dosen juga, kemarin saya memberikan catatan apa ya? Kok saya lupa? Nah, Bapak Ibu dosen tinggal buka Delta, kemarin saya memberikan catatan apa kepada Dek Vina, misalnya, dibuka aja riwayat bimbingannya, oh kemarin ada catatan di bab 2, misalnya untuk perlu ditambahkan lagi sumber rujukan dari artikel jurnal untuk menguatkan atau melengkapi teori yang sudah diberikan. Misalnya catatannya seperti itu. Jadi harapannya nanti ketika tatap muka, Delta ini masih sebagai aplikasi pendukung, terutama terkait dengan dokumentasi pemberian catatan. Gitu. Dan untuk scan anti plagiasi juga tetap di Delta. Nah, pertemuan atau tatap muka dengan Bapak Ibu dosen pembimbing itu lebih kepada mungkin diskusi ya terkait dengan proses bimbingan skripsi, disertasi dan tesis begitu ya, supaya nanti ketika proses revisi itu menjadi lebih optimal. Jadi ini sebenarnya saling menguatkan nanti ketika proses bimbingan tatap muka secara langsung dan aplikasi Delta. Itu dia. Luar biasa sekali. Berarti perbedaannya hanya ada kalau ketemu itu untuk bimbingan ngobrol-ngobrol sama dosennya Ya, gitu ya, Ibu? lebih ke diskusi, kemudian juga mungkin ada yang belum tersampaikan di Delta ketika ketemu, oh saya jadi mau menanyakan banyak hal begitu ya. Dan nanti apa yang didiskusikan itu kan juga bagian dari bimbingan. Nah, nanti mahasiswa juga bisa menginputkan bahwa hasil diskusi tatap muka itu dimasukkan di Delta dan nanti Bapak Ibu dosen bisa approve. Betul, ini yang proses diskusinya seperti ini, catatannya seperti ini. Jadi yang menginputkan mahasiswa, kemudian Bapak Ibu dosen tinggal approve. Gitu. Selanjutnya saya mau bilang terima kasih nih kepada Ibu Ratih untuk kesempatannya karena sudah mau diajak ngobrol bersama saya dan juga pemirsa SRTV di rumah. Sama-sama, Dek Vina dan teman-teman SRTV. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami menginformasikan terkait dengan Delta. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang untuk
di menjelang finish ya, karena proses bimbingan sampai ke nanti membuat skripsi, tesis dan disertasi ya, semoga semakin lancar dengan Delta. Kemudian di Delta juga ada quote-quote gitu ya. Jadi kami juga menyisipkan kalimat-kalimat penyemangat begitu. Supaya di Delta itu tidak terkesan wah ini aplikasinya serius gitu kan. Ada kalimat-kalimat yang kita sisipkan, jadi itu selalu muncul ada di dashboard mahasiswa. Jadi tetap semangat bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi kalimat-kalimat tersebut akan selalu ada di dashboard mahasiswa untuk semakin memberikan semangat gitu ya. Dan terima kasih untuk SRTV yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyampaikan terkait dengan aplikasi Delta dan dengan manfaatnya, dan harapannya ini bisa membuat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk bisa menyelesaikan studi dengan penulisan tugas akhir bisa lebih bersemangat lagi gitu. Ya. Sama-sama Ibu. Pemirsa, pastikan Anda sudah subscribe YouTube Supra TV dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan talk show atau berita-berita menarik dan teraktual seputar Unika Sugiopranoto. Dan jangan lupa nih, follow Instagram di @suprafm, Supra Podcast di Spotify, serta Twitter di @suprafm_. Atau mungkin Ibu Ratih mau menyampaikan Instagramnya kepada pemirsa SRTV nih. Kenapa, Devina? Instagram? Ya, Instagramnya Ibu Ratih mungkin mau disampaikan pada pemirsa SRTV biar nanti teman-teman yang kepo atau yang penasaran dengan kehidupan Ibu Ratih bisa lihat Instagram. Jadi malu. Ya bisa ke Ricarda Ratih ya, Ricarda Ratih yang di Instagram atau di perpustakaan ya, perpustakaan Unika di Instagram gitu. Ya. Oke, di Instagram @ricardaratih atau Instagramnya Unika ya Ibu. Perpustakaan Unika. Ya. Perpustakaan Unika. Oke deh kalau gitu, saya Afina Herunisa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam Supra FM, your favorite campus radio station.